wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, teman-teman semuanya, para guru, para kiai, para alim, para ulama, teman-teman santri di seluruh Indonesia, mudah-mudahan Anda semuanya segala aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajatnya, segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan, tiada gangguan setiap aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yaitu perbedaan antara Salafi dengan Wahabi. Ya, masih banyak yang rancu, masih banyak yang belum paham apa itu Salafi, apa itu Wahabi. Ya. Nah, berikut akan kita kaji bersama apa itu pengertian tentang Salafi dan apa itu pengertian tentang Wahabi. Ya, kita kaji terlebih dahulu tentang Salafi. Ya, Salafi atau Salafiyah atau Salafiyun artinya adalah yang lampau atau yang terdahulu. Ya. Jadi ulama salaf berarti ulama yang mengikuti pemahaman kelompok yang lampau. Ya, apa maksudnya? Ya, berarti ketika ada istilah Salafi, berarti mereka adalah mengklaim atau mengaku sebagai pengikut kaum salaf atau kaum terdahulu. Siapa itu? Yaitu Rasulullah, kemudian sahabat, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau 3 abad pertama Islam atau 300 tahun awal Islam. Itulah yang dikatakan sebagai salaf, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, sebaik-baik umatku adalah orang yang semasaku atau sezamanku, kemudian orang yang setelahnya, kemudian setelah mereka, ya. Kemudian setelah Rasulullah, kemudian setelah mereka, yaitu setelah para sahabat, yaitu adalah tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, atau generasi awal periode abad pertama Islam. Itulah disebut sebagai salaf. Ya, ketika dikatakan sebagai pengikut salaf, berarti mereka mengklaim, mereka mengikuti pola pikir, pemahaman, keislaman apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, kemudian sahabat dan generasi setelahnya. Jadi istilah pengikut Salafi atau pengikut salaf atau disebut dengan manhaj salaf, berarti orang-orang yang mengklaim mengikuti cara Islamnya, ya, cara sunnahnya, cara amaliyahnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya atau generasi tabi'in. Nah, itu tentang pengertian salaf. Jadi pengikutnya disebut dengan Salafi atau Salafiyun, ya, atau Salafiyin, ya. Mereka para pengikut kaum terdahulu, ulama terdahulu, yaitu dinisbatkan kepada Rasulullah, sahabat dan generasi tabi'in. Ya, lawan dari salaf adalah khalaf. Kalau salaf artinya adalah kaum terdahulu atau masa awal, sedangkan khalaf adalah masa kemudian atau kelompok yang baru atau yang terkini, khalaf. Nah, itu pengertian tentang Salafi. Kemudian akan kita kaji juga tentang apa itu Wahabi. Ya, kata Wahabi ini dinisbahkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh yang dikenal sebagai pendiri dari aliran atau sekte Wahabi. Ya, jadi pendirinya Wahabi ini adalah Muhammad bin Abdul Wahab.
Kenapa tidak disebut sebagai Muhammadi? Karena namanya adalah Muhammad. Karena ini untuk membedakan bahwasanya pemahaman mereka atau pemahaman yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat jauh berbeda. Ya, maka dinisbahkan kepada Wahabi atau dari ayahnya. Ya, ya. Muhammad anak dari Abdul Wahab. Nah, ini. Atas siapa yang memberikan nama Wahabi ini? Istilah Wahabi ini bukan dari kelompok Syiah, ya, sangat tidak benar jika diklaim istilah itu dari Syiah. Ya, jadi penamaan Wahabi tidak ada kaitannya dengan Syiah. Penamaan Wahabi ini adalah penamaan dari kakak kandung dari Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Ya. Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab ini sudah tahu bahwasanya kecurigaan dia kepada adiknya, bahwasanya adiknya ini adalah orang yang keras kepala, orang yang sulit dinasihati, orang yang punya pemahaman yang sangat dangkal dan sangat ekstrim. Dan masa kecil keislaman dari Muhammad bin Abdul Wahab ini memang sudah berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Ada penyimpangan-penyimpangan aja, pola pikir yang tidak beres tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Dia orang yang sangat temperamen, keras kepala, dan mudah meledak-ledak emosionalnya. Ya, ini dari watak karakter dari Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian berkembang, akhirnya menjadi dia pemuda yang temperamen. Jadi kakak dari Muhammad bin Abdul Wahab, ya, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab ini mengantisipasi umat Islam bahwasanya nanti ajaran atau pemahaman dari Muhammad bin Abdul Wahab nanti akan berpengaruh, kemudian akan membawa konflik, membawa permasalahan di kemudian hari. Ternyata memang benar. Nah, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab kemudian menamai dia dan para pengikutnya itu sebagai Wahabi. Ya. Nah, ini bagi pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab ini tentu dikatakan sebagai orang yang lurus, orang yang benar, orang yang berjiwa reformis, memberantas bid'ah atau kesesatan atau khurafat atau tahayul. Jadi dikatakan para pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah orang yang lurus, orang yang membersihkan dari TBC, ya, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Ya, itu orang yang meluruskan tauhid yang sudah menyimpang. Ini kata pengikutnya. Nah, tapi karena ketidakberesan dari Muhammad bin Abdul Wahab, kakak dari Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, menamai dia pemikirannya, pola pikirnya itu dengan sebutan Wahabi. Nah, kemudian dia berkembang pemikirannya, kemudian dijadikan sebagai mazhab atau aliran yang resmi di Saudi, ya, yang dulunya namanya adalah Hijaz, ya. Kemudian Hijaz ini dikuasai oleh Ibnu Saud, yaitu kerjasama dengan Inggris, dan Muhammad bin Abdul Wahab sebagai muftinya atau sebagai tokoh agamanya, ya. Kemudian berkuasalah Ibnu Saud. Kemudian sekarang dikuasai oleh pemahaman atau aliran Wahabi. Ya. Nah, ini tentang penamaan dari Wahabi itu sendiri, ya. Jadi bukan dari Syiah, tapi dari kakak kandung dari Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab, tentang penyimpangan pola pikirnya akhirnya menjadi konflik, menjadi musibah atau sebagai cobaan dari umat Islam, ya. Nah, ini kemudian kalau kita perbandingkan antara Salafi dengan Wahabi, ini ada titik temunya. Jadi ada korelasinya antara Wahabi dengan
salafi. Antara salafi dengan wahabi ini ada korelasinya. Nah, istilah salafi atau istilah manhaj salaf ini sering dipakai oleh pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kelompok Muhammad bin Abdul Wahhab atau pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan sebagai kaum muwahhidun, kaum yang paling lurus, paling suci, ya paling layak untuk masuk surga, sedangkan yang lainnya terjebak dalam bid'ah. Ini mereka mengklaim sebagai salafi, mengklaim sebagai pengikut salaf, mengikut abad awal Islam, mengikuti Rasulullah, sunnahnya, kemudian sahabat dan tabi'in. Jadi jargon salafi ini adalah jargon yang dipakai oleh kelompok Wahabi. Jadi Wahabi ini bertakiyah atau berlindung atau membohongi kaum awam, membungkus ajarannya dengan istilah yaitu salafi atau manhaj salaf. Nah, itu jargon yang sering dipakai oleh Wahabi. Kemudian kalau kita kaji, benarkah Muhammad bin Abdul Wahhab serta pengikutnya ajarannya ini sesuai dengan ulama salaf atau sesuai dengan ajaran Rasulullah dan sahabat atau tabi'in? Ya, ternyata kalau kita kaji mendalam, itu ternyata ajaran Wahabi ini berbanding terbalik atau berlawanan, sangat bertentangan dengan dakwah Rasul, bertentangan dengan dakwah sahabat dan tabi'in. Ya, banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, yang berbeda jauh dengan ajaran Rasulullah, yaitu tentang ajaran Wahabi. Jadi tidak benar jika kemudian istilah salafi dan Wahabi ini berbeda. Walaupun istilah ini berbeda, tapi sebenarnya tokohnya sama, ajarannya sama. Jadi istilah semula kata salafi atau salaf ini adalah istilah yang murni, istilah yang suci, istilah yang dinisbahkan kepada Rasulullah, para sahabat. Tapi kemudian karena istilah salafi ini dipakai oleh Wahabi, maka otomatis kata salafi ini dibandingkan disejajarkan dengan Wahabi atau disandingkan dengan Wahabi. Jadi padanannya dari istilah kelompok Wahabi adalah salafi, walaupun sebenarnya mereka adalah salafi palsu. Mereka Wahabi ini adalah kholafi, kelompok pendatang baru, kelompok yang anyaran, yang mereka menyimpang dari ajaran kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah atau menyimpang dari mayoritas pemahaman umat Islam. Jadi mereka tidak benar walaupun mereka mengklaim sebagai salafi, tapi faktanya mereka bukanlah salafi. Mereka adalah kholafi, kelompok baru yang muncul belakangan. Ya, walaupun semanis apapun mereka mengatakan sebagai kelompok salafi, tapi kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah sepakat dan sudah paham bahwasanya pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab atau ajaran Wahabi bukanlah ajaran salafi. Tapi kalau kemudian kita menggunakan istilah salafi, kita sandingkan dengan Wahabi, ya boleh-boleh saja, karena memang walaupun Wahabi ini tidak layak disebut sebagai salafi, tapi mereka mengklaim sebagai salafi. Jadi biar tidak paham tentang pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya, maka kita sandingkan yaitu salafi Wahabi, bukan salafi yang sebenarnya, tapi Wahabi yang menyamar berkedok sebagai salafi. Maka istilah salafi ketika dipakai oleh Wahabi, maka maknanya menjadi negatif, menjadi makna yang buruk, karena sangat berbeda jauh pemahamannya antara salafi atau salaf atau ajaran dari Rasulullah, sahabat dan tabi'in dengan ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, ini itu perbedaan antara salafi dengan Wahabi. Jadi ketika mereka mengklaim sebagai salafi, kita sudah tahu mereka adalah Wahabi. Tidak ada kaitannya
Salafi dengan Wahabi, walaupun Wahabi mengklaim sebagai Salafi. Jadi yang pantas layak untuk menyandang sebagai Salafi atau Salaf itu siapa? Yang tentunya bukan Wahabi, tapi adalah kaum sahabat atau generasi tabi'in, di antaranya itu imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, yaitu pendiri mazhab dari Hanafi, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Muhammad Idris Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hambal, yaitu mazhab Hanbalina. 4 tokoh inilah yang lebih layak dikatakan sebagai pengikut salaf, dan para pengikutnya imam mazhab, ya pengikutnya dari mazhab keempat tersebut, itulah yang dikatakan sebagai kelompok yang mengikuti manhaj salaf. Jadi kalau Wahabi ini sangat jauh, sangat menyempal, bahkan mereka menolak mazhab, mereka mengklaim sebagai anti mazhab, ya. Nah, ini bahkan mereka sangat membenci mazhab. Menurut mereka itu membuat Islam itu jumud, Islam itu ketinggalan, Islam itu menjadi menyimpang atau sesat karena ada mazhab. Ya, makanya mereka mengklaim sebagai kelompok yang anti mazhab, benci dengan mazhab. Ya, jadi yang layak untuk menyandang gelar sebagai Salafi adalah imam mazhab tersebut. Jelaslah bahwasanya Wahabi bukanlah pengikut Salafi. Buktinya Wahabi tidak memakai mazhab di antara 4 mazhab yang ada, yang masih sangat eksis untuk sampai hari ini. Ya. Dan kemudian siapa lagi yang layak untuk dikatakan sebagai pengikut salaf, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama, ya. Nah, organisasi Nahdlatul Ulama ini kelompok yang lebih layak disandang sebagai pengikut salaf, karena NU ini juga bermazhab, mengikuti mazhab di antara 4 mazhab yang ada. Jadi ada silsilah atau sanad ketersambungan, yaitu dari NU, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian sampai kepada sahabat, dan kemudian sampai kepada Rasulullah. Inilah yang lebih layak untuk menyandang sebagai Salafi, ya. Bahkan ketika organisasi atau ormas yang mereka memakai madhab, itu juga layak untuk dikatakan sebagai pengikut salaf atau pengikut Salafi. Tapi karena berhubung kata Salafi ini sudah dikotori oleh Wahabi, maka ya kelompok yang menggunakan mazhab atau ormas yang menggunakan mazhab, maka tidak perlu lagi mengklaim sebagai Salafi, ya, karena sudah dirusak citra buruknya oleh kelompok Wahabi. Jadi kalau ini dikatakan siapa yang lebih salaf di antara berbagai macam pemahaman aliran itu, ya jelas, yaitu NU sebagai pengikut dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan organisasi-organisasi yang lain yang masih dalam kategori atau ruang lingkup dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang cirinya mereka menggunakan mazhab, bukan benci mazhab, bukan anti mazhab. Jelaslah ketika ada kelompok mengaku sebagai Salafi tapi mereka benci dengan mazhab, mereka tidak layak atau tidak cocok, tidak pantas untuk dikatakan sebagai pengikut salaf. Ya, bahkan ulama-ulama yang menjadi rujukan mereka seperti Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian bin Baz, Utsaimin, Shalih Fauzan, Ibnu Taimiyah, semuanya hidup jauh setelah Rasulullah, ya. Maka tidak layak tokoh-tokoh tadi seperti bin Baz, Albani katakan sebagai mereka pengikut salaf, ya. Jadi kita katakan mereka adalah pengikut salaf palsu, ya. Artinya tokoh-tokoh menjadi panutan mereka jauh hidup setelah Rasulullah keluar dari 3 abad generasi Islam terbaik. Ya, maka kita pun tidak boleh tertipu dengan jargon-jargon Salafi Wahabi yang seolah-olah manis tapi rupanya adalah busuk, ya, busuk di dalam hatinya, ya. Itu bahkan kelompok Salafi Wahabi ini menghalalkan berbagai macam cara agar pemahamannya, akidahnya, Islamnya itu diterima oleh masyarakat. Ya, mereka
berupaya bagi pahaman mereka agar masyarakat awam ini percaya dengan mereka. Makanya mereka mengklaim, menggembar-gemborkan sebagai pengikut salaf atau manhaj salaf. Tapi kalau kita paham jelaslah mereka adalah salafi palsu. Ya. Nah, sedangkan NU sendiri atau organisasi-organisasi di bawah naungan Ahlussunnah wal Jamaah sejak dulu tidak hobi untuk mengklaim sebagai pengikut salaf atau manhaj salaf, karena jelas yang lebih layak, karena NU ini menggunakan mazhab, tapi yang lebih layak NU lah yang disebut sebagai salafi atau salafiyah atau pengikut dari Rasulullah. Tapi mereka tidak menggunakan istilah itu, ya, karena istilah manhaj salaf yang muncul marak belakangan ini yang dikampanyekan oleh Wahabi adalah sebuah bentuk hal yang baru, yang itu bid'ah, ya, sesuatu yang itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah mengaku sebagai manhaj salaf. Ya, cukup sebagai organisasi Islam tanpa mengklaim atau mengakui sebagai satu-satunya pengikut salaf. Kalaupun tidak mau berorganisasi, maka jangan mengatakan sebagai pengikut salaf. Maka adalah sebuah kebodohan atau penipuan, kebohongan jika Wahabi sesuai dengan ajarannya, dengan ajaran ulama salaf, ya. Justru sangat bertentangan antara pemahaman salaf dengan pemahaman Wahabi. Ya, itu penjelasannya, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya sebagai bentuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain kita bisa bertemu kembali bersua dalam pembahasan yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.